sekarang kalau tadi kita sudah berbincang dengan Dubes RI untuk Jepang, sekarang kita akan menghubungi koresponden Tribun News yang ada di Tokyo dengan Richard Susilo. Selamat petang waktu Indonesia, Richard. Selamat sore Mbak. Oke, Richard, kami tahu dari tadi siang pada saat mensiarkan breaking, Anda banyak mengulas dan akhirnya pada saat ini berita yang sungguh-sungguh mengagetkan kita semua, mantan Perdana Menteri Shinzo Abe meninggal dunia setelah ditembak oleh mantan anggota Angkatan Laut Jepang. Apa yang bisa Anda ceritakan? Ya, itu memang menurut saya dia bekas marinir ya, pasukan bela diri marinir Jepang sudah 3 tahun. Dan dia punya keahlian tampaknya untuk merakit senjata api. Jadi pistol yang digunakan itu tampaknya bukan sembarang pistol, memang dia rakit sendiri dan itu dari kemampuan dia pada saat dia sebagai self defense force, pasukan bela diri angkatan marinir dari Jepang ya. Sehingga tapi karena pada saat itu dia berada pada saat zamannya Abe memang, dan tampaknya dia beda dengan ideologi dengan Abe, sehingga kebencian dia itu tersulut sampai sekarang. Kebetulan Abe keluar dan dia berada di Nara, dan tampaknya dia sudah merencanakan hal itu untuk membunuh Abe memang, dan dia mengakui sendiri kepada polisi pada saat interogasi. Kira-kira begitu, Mbak. Artinya memang sudah terencana yang dilakukan sehingga pada saat kampanye disitulah pelaku atau tersangka ini kemudian menembak, bahkan tidak tanggung-tanggung di jalanan pada saat melakukan namanya. Betul sekali, itu kelihatan dari video yang terekam pada saat dia menembak pertama kali dengan bukan santai tapi dengan tenang. Dia melangkah ke depan mendekati AB dan jaraknya itu kalau saya lihat mungkin sekitar 5 meter, cukup tidak dekat sekali. Dan tembakan pertama memang dia terkena bagian lehernya, tembakan kedua dia terkena bagian dada kanannya Abe itu. Ya, dari situ yang membuat dia tersungkur Abe, sehingga saat itu pula dia sebetulnya sudah berat sekali, sudah dalam krisis sekali saat itu. Jadi 5 meter kita bayangkan kalau orang biasa itu tidak bisa menembak tepat. Nah ini memang karena dia sudah terlatih untuk menembak sudah tepat ahli ya? Dan jago. Iya, ahli memang, dan memang merangkai sendiri dia punya senjata apinya itu. Richard, gitu. Kalau melakukan kesengajaan artinya sudah ditargetkan, sudah membawa senjata api juga ditembak kurang lebih 5 meter jaraknya. Siapakah sosok ini? Apakah dia mungkin pernah bekerja dengan mantan Perdana Menteri Abe ini atau bagaimana? Sehingga kalau tidak dekat, sehingga mungkin punya faktor kedekatan sehingga ada rasa sakit hati? Enggak ada, Mbak. Jadi dia sendiri tidak ada kaitan sama sekali dengan AB. Dia itu memang mungkin sakit hati, kemudian juga dia nggak punya pekerjaan, dia susah, pikiran jadi kacau, ideologinya terutama ideologi itu berbeda, sehingga kebencian itu tersalurkan. Memang dia sudah berencana membunuhnya dan dia mengakui sendiri pada saat interogasi dengan polisi. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi kan Richard mengatakan dia yang merakit sendiri senpinya, senjata apinya. Betul. Artinya dia membeli dan kemudian merakitnya sendiri atau memang sudah berbentuk dia beli dan akhirnya melakukan serangan tadi pagi? Enggak. Jadi dia memang merakit sendiri, semua itu dia rakit. Mantan di Jetai, di pasukan bela diri, itu memang diajarkan untuk pembuatan, membongkar dan memasang senjata api dan sebagainya. Dan kalau ditambah dengan dia belajar sendiri, apalagi sekarang akses komputer, akses Google itu sangat baik, apapun kita bisa pelajari. Dan dia punya keahlian di situ. Jadi dia membuat memang benar-benar buat sendiri dari spare partnya itu. Mantan anggota Angkatan Laut Jepang merakit sendiri dengan alasan beda ideologi. Apa beda ideologi yang mana sehingga menyebabkan tersangka ini melakukan penembakan? Apa yang saat ini sedang terjadi sebenarnya? Jadi ya, ideologi boleh berbeda, tetapi sebetulnya intinya dia susah kemungkinan hidupnya, sehingga ideologi mencuat ke atas.
segala-galanya menjadi segala-galanya, ditambah dengan ideologi berbeda. Ideologi itu apa? Ya salah satunya adalah Baik, AB itu memang mengkampanyekan. Richard, mohon Ya. maaf, kami tahan dulu karena kita akan dengarkan keterangan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Member as a prime example for all. Colleagues, we have just concluded the G20 Foreign Ministers meeting or FMM under Indonesia presidency, which was convened here in Bali, Indonesia. All the G20 foreign ministers were present in Bali and participated in the meeting. Secretary Truss of UK have to leave Bali earlier. 8 from 9 foreign ministers of invitee countries are also participated in person. Fiji, as chair of Pacific. Inilah saudara ungkapan duka cita yang disampaikan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mana pada saat ini Menlu Indonesia bersama dengan Menlu G20 tiba di Bali dan untuk melangsungkan beberapa meeting, dan di sela-sela inilah pada saat baru saja dinyatakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggal dunia. Inilah rasa penyampaian duka cita yang disampaikan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saya kembali ke Tokyo bersama Richard. Richard masih bersama saya? Masih. Selamat sore ya. Ya, Richard, apalagi yang tadi sempat terpotong. Jadi ini lebihkah kemudian karena faktor ekonomi yang dihadapi oleh pelaku? Tapi sebelum sampai ke sana, ini barusan kan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan duka cita atas kepergian dari mantan Perdana Menteri Jepang karena Menlu juga sedang mengadakan meeting begitu di Bali karena G20. Kalau tidak salah ini Perdana Menteri Jepang juga berada di Bali. Apa yang mungkin bisa disampaikan, Richard? Ya, saya tidak tahu kalau untuk bagian di sana ya, untuk di Bali. Saya hanya ingin menyampaikan keberadaan masyarakat Jepang itu saat ini memang dalam keadaan susah, tidak sedikit yang dalam keadaan susah. Kalau udah susah itu muncullah kejahatan, berbagai macam kejahatan, pikiran juga kacau, kemudian dipicu oleh pola pikir atau ideologi yang berbeda itu, apalagi dia juga dengan mantan pasukan bela diri Jepang Marinir, mungkin menjadi salah satu pemicu membuat dia ingin benar-benar stres berat, ingin membunuh AB. Kenapa? Kira-kira kenapa gue punya hidup kok bisa jadi begini, kacau gara-gara lo. Yeah. Kira-kira seperti itu mungkin pikiran mereka, si pelakunya ya. Oke. Jadi memang masih diselidiki, cuman karena faktor sakit hati, kemudian juga mungkin masalah ekonomi, stres dan lain sebagainya, sehingga membuat pelaku ini dugaannya adalah kemudian melakukan kenekatan pada pagi hari ya. Betul. Betul. Oke. Dan sebetulnya ada satu lagi, pasal 9 dari Undang-Undang Dasar, di mana AB itu ingin sekali supaya pasukan bela diri itu dipersenjatai. Dipersenjatai itu untuk melindungi mereka sendiri, bukan untuk bertempur. Tetapi banyak orang yang menentang hal tersebut. Ada kemungkinan juga pelaku juga tidak suka dengan hal tersebut. Itu sebabnya dia mungkin berhenti dari pasukan bela diri Marinir. Jadi pro dan kontra hal itu memang masih sampai sekarang masih ada dan masih didiskusikan mengenai amandemen pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang itu. Jadi selain beda ideologi juga pola pikirnya itu mengenai melindungi Jepang itu memang masih ada perbedaan Jepang ini satu sama lain. Richard, informasi yang didapatkan apakah memang pelaku ini bergerak sendiri atau justru mungkinan ada orang lain juga yang mendukung aksi ini? Saya pikir dia bergerak sendiri, tetapi dia juga dipengaruhi oleh mungkin teman-temannya juga yang sepemikiran. Saya tidak tahu siapa, itu dugaan saya. Tetapi yang jelas dia melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.
Baik, Richard, dua pertanyaan terakhir, kemudian apakah pembunuhan atau target seperti ini menjadi sesuatu hal yang dalam tanda kutip pernah dilakukan sebelumnya di Jepang, dan terakhir bagaimana juga warga Indonesia, apakah juga kemudian ada kekhawatiran yang saat ini harus berjaga-jaga juga dengan kejadian ini? Kalau menurut saya ini sangat langka sekali, bisa dikatakan tidak ada. Meskipun demikian saya tidak bisa katakan tidak ada. Di zaman dulu itu dalam sejarah, saya lupa kapannya, kalau tidak salah ada 1 atau 2 pembunuhan kelas berat seperti ini. Saya lupa, terus terang saya lupa catatan saya, karena saya ada di luar, ada di mobil. Dan ini sangat langka sendiri dan sangat mengagetkan sekali masyarakat Jepang. Dan saya rasa kita semua juga yakin tidak perlu takut lah. Jepang tetap aman dan teraman di dunia. Tidak ada masalah dengan hal ini. Ini karena memang kebetulan saja nasibnya yang demikian. Seperti itu. Baik, Richa Susilo, koresponden Tribun di Tokyo, terima kasih untuk ulasannya terkait dengan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang dinyatakan meninggal dunia setelah ditembak tadi pagi pada saat melakukan kampanye majelis tinggi di Nara oleh seorang mantan anggota atau Angkatan Laut yang ada di Jepang.